Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil review jurnal kami mengenai konsep teori permintaan untuk pengambilan keputusan manajerial. Sebelum kami menjelaskan materi kami berterima kasih kepada Bapak Daniel Colin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dari kelompok kami. Yang pertama, nama saya Muhammad Olip dengan NPM 18110320 dari kelas C sore. Perkenalkan, nama saya Andre Tarigan, NPM 18110058 dari kelas C sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sihandar Rizky Saragi dengan NPM 18110396 dari kelas C sore. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Laksono dengan nomor NPM 18110343 dari kelas C sore. Perkenalkan, nama saya Agus Priando Dolok Seribu, NPM saya 18110422 dari kelas C sore. Perkenalkan, nama saya Syukurman Laya dengan NPM 18110604 dari kelas C sore. Perkenalkan, nama saya Yosef Pratama Silitonga, NPM 18110261 dari kelas C sore. Selanjutnya saya akan memberitahu jurnal-jurnal yang ingin kami review. Yang pertama, analisis pengambilan keputusan dan strategi pemasaran di tingkat kebutuhan Kelor Indonesia, kasus agribisnis Kelor Madura. Yang kedua, analisis biaya relevan dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus pada PT Perikanan Nusantara Cabang Bitung. Baiklah, akan saya lanjut kembali. Masalah atau fenomena di dalam penelitian tersebut. Yang jurnal pertama yaitu kelor adalah tanaman yang tumbuh di daratan tropis, terutama di Indonesia. Bisnis kelor telah menjadi tren bisnis baru di Indonesia. Potensi kelor yang bagus namun belum tereksplor secara mendalam di bidang pemasaran menjadi salah satu hambatan. Meskipun tren bisnis kelor yang menarik dan penetrasi pemasaran kelor ke dalam pasar sulit, industri kelor di Indonesia tetap bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan bisnis. Masalah fenomena dari jurnal kedua yaitu menghadapi kebutuhan biaya yang bermacam-macam. Perusahaan dituntut untuk dapat merencanakan dan mengelola biaya dengan baik. Analisis menyangkut biaya harus didasari oleh data yang relevan dan didahului oleh pertimbangan yang cermat agar dapat mendukung manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat. Dalam setiap keputusan, manajemen dituntut untuk dapat membedakan antara biaya relevan dengan biaya tidak relevan. PT Perikanan Nusantara, yaitu sebuah perusahaan yang beroperasi di bidang produksi ikan kaleng, di mana dalam menjalankan aktivitas usahanya sering mendapat pesanan khusus dari konsumen. Dengan adanya pesanan khusus tersebut, maka perusahaan perlu menetapkan biaya relevan dalam menentukan apakah pesanan dapat diterima atau ditolak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan penelitian yaitu memetakan pengambilan keputusan dan mengidentifikasikan strategi pemasaran pada perusahaan Kelora Madura. Sedangkan jurnal kedua, tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui penerapan biaya relevan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan menerima atau hendak menolak pesanan khusus pada perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Subjek penelitian pada jurnal pertama. Subjek dari penelitian ini adalah pemilik atau manajer pemasaran perusahaan kelor yang telah mengetahui mengenai pemasaran atau penjualan kelor di perusahaannya. Objek penelitian pada jurnal pertama, penelitian ini dilakukan di perusahaan agribisnis kelor di Madura. Terlanjut pada jurnal kedua. Subjek penelitian pada jurnal kedua, pemimpin dan karyawan perusahaan PT Perikanan Nusantara Cabang Bitung. Objek penelitian pada jurnal kedua, PT Perikanan Nusantara Cabang Bitung. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Metode penelitian dari jurnal 1 yaitu
metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang berasal dari hasil wawancara terhadap perusahaan Kelor Madura. Sedangkan metode penelitian dari jurnal 2 yaitu metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif dengan data primer yaitu pengamatan langsung dan wawancara dengan pimpinan dan karyawan perusahaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa formulir dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas serta literatur yang dibaca dan dijadikan acuan oleh penulis. Dan dilanjutkan oleh kawan saya. Hasil dari penelitian jurnal pertama adalah alur pengembalian keputusan dan perbandingan strategi pemasaran Kelor pada perusahaan agribisnis Kelor Madura. Berikutnya, hasil penelitian dari jurnal kedua ialah menunjukkan bahwa pesanan khusus yang dilakukan oleh UD Jaya Abadi dan PT Ripa dapat diterima. Ditinjau dari analisis mengenai biaya reklan yang juga menunjukkan bahwa alternatif yang diajukan dari pengambilan keputusan menerima dan menolak pesanan khusus telah mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari jurnal 1 ialah kelebihan dari jurnal ini dapat mendorong para pengusaha Kelor yang bergerak di bidang yang sama untuk lebih mengeksplorasi dan lebih teliti mengenai strategi pemasaran yang sebaiknya digunakan dalam pemasaran produk Kelor di pasar. Sedangkan kekurangannya ialah dalam penelitian ini perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut dalam penelitian kualitatif. Penyempurnaan metodologi dalam penelitian ini masih diperlukan untuk pengembangan riset dalam lingkup topik pengambilan keputusan atau strategi pemasaran Kelor. Saran yang dapat diberikan adalah penelitian mengenai pengambilan keputusan atau pemasaran produk Kelor masih sedikit dilakukan di Indonesia, sehingga diharapkan penelitian seperti ini dapat dilanjutkan dan lebih banyak dilakukan seperti pengembangan strategi pemasaran Kelor. Baik, kelebihan dan kekurangan jurnal kedua ialah jika dianalisis dengan metode biaya relevan yang dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan, maka hal ini tentunya membuat perusahaan dapat menerima pesanan khusus yang sangat membantu perusahaan untuk mencapai laba maksimum. Sedangkan kekurangannya ialah dalam melakukan kegiatan produksi, maka hendaknya menggunakan perhitungan biaya relevan dalam pemilihan alternatif, menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Sekian dari hasil penjelasan hasil jurnal kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudah dengan wali topik Waldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.